Ketemu gue lagi, Budiawan Arif Panggoro, dan kita balik lagi di Garasi Mobil. Serunya ngelik mobil di garasi rumah. Wow, di sebelah kanan kiri gue, kanan dan kiri ini ada dua mobil yang mungkin kalian udah pada tahu ya. Ini mobil apa dan produk apa, karena mobil ini baru banget melakukan facelift ya. Di tahun ini, tahun 2021 di bulan Februari ya. Di tanggal 18 Februari 2021 tepatnya. Baru kemarin ini hari Selasa kemarin ya. Dan gue kebetulan juga nonton peluncuran mobil ini. Nah, ini adalah produk keluaran dari Mitsubishi Motors. Ya, betul. Ini kan udah pada tahu, inilah New Pajero Sport Facelift. Mungkin sebelum gue nge-review mobil ini, gue ingin bercerita sedikit tentang awal mula ya Pajero Sport ini keluar di tahun 2009 dan menemani kalian keluarga Indonesia. Di tahun 2009 dia keluar dengan front grille atau tampang depannya itu seperti pilar gini ya, vertikal. Terus di tahun 2013 berubah seperti ada kayak lekukan di front grille depannya. Dan di tahun 2016 tepatnya kalau nggak salah itu melakukan facelift lagi. Dari Pajero ini melakukan facelift dengan konsep yang diperkenalkan, konsep baru yaitu dynamic shield ya untuk front grille atau bagian tampang depannya. Dan di tahun 2021 tepatnya kemarin tuh ya, gue udah sebutin di tanggal 16 Februari 2021 Mitsubishi Motors mengeluarkan produk barunya juga. Nah, ini baru lahir kembali yaitu New Pajero Sport. Oke, mungkin kalian bingung ya kenapa ada dua mobil di sini. Sebenarnya kebetulan gue lagi ada di dealer Mitsubishi yang ada di Jalan Raden Inten 2 nomor 2 Durensawit Jakarta Timur ya. Dan kebetulan mobil ini dua ini baru datang men. Nah, bedanya apa? Sebenarnya ini sama nih, sama-sama Dakar 4x2 ya. Tapi yang ini, yang kanan nih, yang putih ini ternyata test car. Yang ini baru untuk display, cuma baru datang banget nih, masih hangat-hangat nih. Jadi kalau misalnya kalian ingin atau tertarik dengan produk dari Mitsubishi, khususnya Pajero Sport, jadi kalian boleh datang di dealer resmi Mitsubishi yang ada di Jalan Raden Inten tadi ya. Kalau kalian ingin test drive, kalian juga udah test drive, bisa test drive. Kalau mau lihat displaynya juga bisa. Dan kebetulan ini sama ya, untuk variannya 4x2. Jadi varian Pajero ini ada kurang lebih ada 6 ya. Oh nggak salah, yang paling rendah itu ada GLX 4x4, Exit MT, Exit AT, terus ini Dakar 4x2 dan Dakar Ultimate 4x2. Dan satu lagi yang varian paling tinggi itu ada di Dakar Ultimate 4x4. Jadi kayaknya untuk bagian depan gua nge-review yang warna putih dulu ya, nanti kita ganti-gantian gitu. Nah, di bagian depan ini kita lihat seperti yang gue bilang tadi, masih mengusung konsep dynamic shield yang sudah ada di mobil Mitsubishi lain seperti Expander Cross dan Eclipse dan Triton ya, terutama masih mengusung konsep dynamic shield dengan tampang baru dan lebih, menurut gue lebih gagah sih, keren. Wow, nggak salah sih ini kalau kalian milih Pajero Sport. Kalau kalian nyari mobil SUV mobil tipe SUV yang memang ingin kalian ajak untuk adventure, sesuai dengan tagline-nya Pajero Sport yang baru adalah Live the Adventure. Jadi kalian mungkin bisa pilih dan beli mobil ini. Nah, lanjut kita ke bagian samping. Nah, di sini headlamp-nya semua LED, headlamp LED, DRL LED, dan ada satu tambahan lagi. Di bagian sini ada front cornering lamp. Jadi kalau misalkan kalian butuh pencahayaan lebih, nah, untuk bagian samping ini bisa berfungsi dan semua LED. Kecuali yang di tipe exit ke bawah ya, exit AT, MT, dan GLX itu nggak ada cornering lamp. Nggak ada cornering lamp dan juga lampunya masih halogen. Dan
Kalau di Pajero sebelumnya untuk washer lampnya itu nongol ya, nongol cerut gitu baru muncrat. Nah kalau ini enggak, ini ada apa kayak lubang kecil ya. Ini nanti kalau misalkan kalian ingin nyiram, ingin menggunakan washer lamp ini, dia langsung muncrat langsung, jadi itu nggak nongol. Jadi lebih kesannya simple tapi menurut gue sih keren sih. Nah, langsung Dynamic Seal menurut gue manis banget, lebih gagah, lebih keren untuk diajak adventure, lebih berani lah kita ya. Terus di bagian bawah masih ada front garnish ya, seperti ini, ada aksen krum-kruman juga. Dan ada sensor ya di bagian sini. Ada sensor 2 titik. Wow, keren. Oke, kita ke bagian kap mesin ya, atau di badan mesinnya, di mana kapnya ini udah ada peredamnya, tebal banget nih asli. Terus juga jadi nggak berantakan ya kabelnya. Dan di mesinnya ini menggunakan kode mesin 4N15 untuk tipe Dakar 4x2 sampai Dakar Ultimate 4x4 ya. Kalau yang Exit sampai GLX itu masih menggunakan 4D56 Common Rail Turbo Charge. Kalau ini Mifec Turbo Charge. Untuk tangki bahan bakar di 68 liter, ini 8 speed ya. Kalau di Dakar 4x2 sampai Ultimate 4x4 ya. Jadi ada Dakar 4x2, Dakar Ultimate 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4 ya. Sorry, Dakar Ultimate 4x4, Dakar Ultimate 4x2 dan Dakar 4x2 biasa itu 8 speed ya. Tapi kalau yang Exit dan GLX itu udah masih 5 speed. Dan untuk tenaga maksimal di 181 PS dan 430 Nm untuk daya maksimalnya ya. Nah, dibandingkan Exit dan GLX itu masih di kurang lebih di 136 PS kalau nggak salah, dan untuk torsi maksimalnya tuh di 340-an ya kalau nggak salah. Wow, menurut sih keren. Gede banget tenaganya. Beralih ke bagian ban, di mana bannya ini masih menggunakan Bridgestone Dweller ya, dengan ukuran ban 265/60 R18. Beda dengan yang GLX. Tahu kalau GLX itu masih menggunakan R16. Kalau Exit ATMT itu ring 17. Nah, masih menggunakan ini untuk disc brake-nya depan belakang, terus dengan tampang baru untuk peleknya. Peleknya tuh palang berapa nih? Palang 6, two-tone color, lebih keren ya. Natnya juga ada 6 nih, keren asli. Lebih kelihatan gagah. Asli ini gagah banget dari segi tampilan peleknya itu, menurut gue sih luar biasa ini. Cadas ini, keren ini. Oke gengs, jadi di bagian samping kita akan lihat spion sudah ada list krum-kruman dan lampu stesen menyatu. Ini udah menggunakan keyless ya untuk kuncinya, jadi sudah elektrik, spionnya bisa di retract dan auto folding. Dan di sini ada smart entry, jadi nggak cuma ada di driver, tapi di bagian penumpang juga ada ya, udah ada list krum-kruman. Nah, bedline-nya juga listnya udah krum-kruman ya, bedline-nya keren. Nah, ini di bagian depan, di bagian samping. Kalau kalian kesusahan karena ini emang mobilnya tinggi ya, kalian pasti akan membutuhkan pijakan. Nah, di Pajero ini sudah ada pijakan dengan ada aksen krum-kruman. Jadi kalau kalian masuk, kalian butuh pijakan, kalian bisa menaiki pijakan tersebut atau footstep tersebut. Dan nggak salah, kalau misalkan jangan salah, di sini juga sudah ada hand grip ya. Di sini ada hand grip, jadi kalau misalkan kalian naik memang ngerasa terlalu tinggi, kalian bisa naik ke pijakan di footstepnya, terus pegangan tangannya di hand grip yang sudah disediakan. Hand gripnya sudah ada di depan, di yang row kedua juga ada untuk hand gripnya ya. Di sini ada roof railnya, ada aksen krum-kruman, keren. Di bagian belakang kalian akan menemukan shark fin ya, antena. Ini ada di semua model atau varian ya. Terus ada rear spoiler ini keren menurut gue. Ini desain baru, nggak lurus gitu, tapi ini desain baru agak bergelombang, jadi lebih kelihatan sporty dan aerodinamis. Ini ada di semua varian ya kalau salah, yang rear spoilernya, kecuali di GLX. Terus kalian akan menemukan stop lamp, defogger, wiper seperti biasa, seperti list krum-kruman di sini. Nah, karena ini Dakar 4x2, nanti kalian menemukan emblem Dakar di sini. Tapi cuma Dakar doang, nggak ada 4x2-nya. Terus juga ada
emblem Pajero Sport, dan ada rear guard nih seperti ini, ada reflektor di sini, terus ada 4 titik sensor. Cuma yang membedakan dengan tipe Ultimate, nah mungkin kalau di internet kalian akan menemukan mobil ini memiliki kick sensor dan power back door, tapi hanya kalian temukan di tipe yang atau varian yang Ultimate 4x2 dan 4x4. Kalau di Dakar 4x2 biasa nggak ada ya. Dan yang uniknya lagi, ini combination rear lamp ya, ini keren. Kalau yang sebelumnya untuk lampunya ini sampai ke bawah ya, karena dipotong jadi segini sampai sini. Ini juga menggunakan LED ya. Nah, untuk stop lampnya ya. Keren. Oke, di bagian belakang ini ya, meskipun nggak ada power back door atau kick sensor di Dakar 4x2 ini, tapi pas gue buka ada soft openingnya lah, paling enggak masih oke. Terus juga ada rear kamera ya, tadi ya, rear kamera tuh hanya ada di, yang kamera 360, seingat gue tuh cuma ada di Dakar Ultimate 4x4 ya, yang varian paling tinggi. Kalau Dakar 4x2 ini belum, baru rear kamera aja. Nah, di bagian sini, ini kayaknya udah kebuka ininya, udah kelipet. Jadi kalau misalkan kalian ingin, bentar, gue tarik ke atas dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kan space-nya kecil ya, cuma segini doang. Kalau kalian butuh space lebih banyak, tarik ini dulu, yang tuas yang ini nih, baru yang jok ini, yang jok ininya, kalau jok ininya kayak lipat ke depan, baru tarik yang di tuas ini, baru dilipat. Nah, ini yang gue suka rata ya, rata seperti kayak expander ya, mobil expander ini kalau dilipat tuh rata. Nah, di sini kalian akan menemukan ruang penyimpanan, nyimpan barang-barang, bisa mungkin kayak segitiga pengaman segala macam bisa taruh di sini. Karena kalau untuk tools ada di sini ya, di bagian sini ini ada tools penyimpan tools. Terus banyak full size ya, ban serepnya ada di bawah sini ya, tapi bukanya dari sini nih, ada penguncinya di situ. Terus sebentar, gua agak naik sedikit, kalian akan menemukan lampu baca di sini. Lampu baca, ada hand grip, terus ada blower, pengaturan blower belakang ada. Nah, hand gripnya juga fleksibel, terus ada top tether ya. Jadi ini kalau misalkan kalian mungkin bawa car seat bisa dikaitkan di sini. Nah, kalau yang di sebelah kanan kalian akan menemukan power outlet di sini dan cup holder, 2 cup holder. Jadi nggak simetris ya, kanan sama kiri. Tapi menurut gue sih nggak masalah, keren tapi. Oke geng, jadi di bagian jok kedua ini yang pertama yang pasti enak ya joknya, soalnya jok kulit. Terus di kaki ini sebentar, ini karena mobilnya masih baru belum diapa-apain, jadi masih banyak plastiknya ya. Nah, di sini karpetnya rapi banget, warna hitam, menurut gue sih rapi banget. Yang jelas nih joknya jok kulit, terus sandarannya juga ini bisa di-adjust untuk headrestnya. Headrest bisa di-adjust. Legroom, jangan tanya legroom ya. Legroom mungkin sekitar 10. Kalau ini maju lagi sedikit lagi bisa 10 jarian. Headroom tinggi gue 180. Cukup 5 jarian lah. Terus ada blower. Ini ada pengaturan blower. Ada hand grip fleksibel. Nah, sama yang gue kasih tahu kan? Tadi gue udah kasih info kalau di sini kalau kalian kesusahan untuk naik mobil ini, karena mobil ini kan tinggi banget. Yang pertama ada bantuan, yaitu footstep di samping mobil, terus di bawah, samping bawah, terus di sini kalian bisa pegangan dengan menggunakan hand grip ini yang fix ini. Jadi memudahkan kalian ketika kalian ingin menaiki mobil Pajero Sport ini. Dan ada lampu baca ada 3 ya, depan, belakang, ini. Ini juga untuk sebenarnya tadi 3 titik. Terus nih ya, ada AC 220 volt, 150 watt. Jadi kalian bisa, kalau misalnya mau nyolok charger HP, bisa langsung dicolok men, nggak usah pakai converter lagi di sini. Keren. Terus kalau mau pakai ini
Ini juga ada untuk apa? Colokan USB. Di sini juga bisa untuk ngecas juga. Keren kan? Keren asli. Nah, yang jelas di Dakar 4x2 ini trim-trimnya warnanya hitam. Warnanya ini juga hitam, berbeda dengan yang Ultimate ya. Kalau yang Ultimate yang 4x2 mungkin kalau gue nggak salah joknya masih beige ya, krem. Tapi kalau yang 4x4 seingat gue udah hitam juga deh. Nah, di sini bedline-nya, sorry bukan di bedline, di door trimnya ini ada soft touch ya di sini. Soft touch, keren. Hitam, ada 2 cup holder, ada lampu juga kecil di bawah. Nah, jadi sebagai penerangan, ada speaker 1 di sini, power window di sini, ada pengunci central lock di sini langsung. Keren. Oh iya men, gue kelupaan untuk jok belakang, jok row kedua, di row kedua ini nggak bisa di adjust ya untuk maju mundurnya ya, untuk jok yang baris kedua ini ya. Jadi ini fix sifatnya ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen kekurangan space lagi ya mesti nyuruh drivernya maju lagi pak, tolong dimajuin lagi untuk jok depannya ya, biar lebih lega lagi. Sebenarnya udah lega sih ini. Oke gengs, kita di bagian driver, di mana gue bahas masalah fitur dulu ya. Mungkin yang ada beberapa fitur yang sudah tersematkan di Pajero Dakar yang lama, di mana seperti ABS, EBD, BA atau Brake Assist. Terus ada Active Stability Control ya. Terus ada 7 airbag ya. Kalau di Pajero Dakar 4x2 ini ya sudah 7 airbag, sampai Ultimate 4x4 juga sama. Kecuali yang Exit tuh masih 2 SRS airbag ya. Terus ada cruise control. Kalau cruise control kalau ini nggak ada adaptif ya kalau yang di 4x2 ini ya. Terus ada blind spot warning juga ada. Terus tadi active stability control udah ya. Terus ada LCA, lane cross alert tuh. Terus ada RCTA, rear cross traffic alert juga, kalau misalkan ada kalian mundur, ada yang lewat, kita membantu itu sinyalnya atau sensornya akan nyala. Terus ada apa lagi, UMS, FCM, forward collision mitigation juga ada ya di mobil ini. Nah, terus gue mau bahas apa lagi ya. Nah, ruang penyimpanan dulu deh ya, yang gampang. Di sini ada cup holder, door pocket, cup holder, 2 cup holder. Di sini ada tempat untuk menyimpan HP nih baru di sini. Lagi sini ada 2. Terus di sini ada glove boxnya ini ya, soft opening ya, keren. Dashboardnya juga warna hitam, trimnya hitam, full hitam. Mungkin kalau yang di Ultimate 4x2 joknya ini akan warnanya krem atau beige ya. Kalau ini kulit warna hitam. Ini semua juga kulit ya untuk setirnya. Trimnya di sini soft touch ya. Soft touch warna hitam juga. Terus ini central lock ada di sini, auto untuk power window-nya, auto untuk bagian driver, ada speaker, ada nggak salah ada kurang lebih 6 speaker ya, di depan, tengah, belakang. Itu ada speakernya masing-masing. Tweeter juga ada nih, 2 tweeter di sini. Terus aksen AC-nya ini udah ada krum-kruman yang kanan kiri nih. Ini juga aksennya krum-kruman. Dan ada hand grip lagi di sini. Semua ada hand gripnya yang di atas ya. Belakang juga. Terus ada grip juga yang fix di sini. Ini ada ini fix. Terus auto dimming, di sini ada auto dimming view mirror ya, ini auto. Nah, di sini 8 speed ya, sebenarnya gue bilang 8 speed, 8 percepatan untuk Dakar 4x2 sampai Ultimate 4x2, 4x4 juga, kecuali yang Exit GLX itu masih 5 percepatan. Nah, di sini ini ada auto electric parking brake with auto hold ya. Kecuali yang di Exit GLX kayaknya sih gua rasa masih mechanical ya, masih yang biasa ya. Kalau ini udah elektrik nih, tapi udah ada autonya juga, auto holdnya juga. Wow. Nah, sebentar, gue kayaknya mesti cobain ini ya, apa namanya, nyalain mesinnya dulu sebentar. Nah, suara mesinnya menurut gue ya, untuk ukuran Pajero ini dengan menggunakan plat N15 Mivec turbocharge ini agak halus ya untuk ininya. Ketika gue nyalain pertama kali, walaupun ini pakai diesel tapi halus. Nah, terus kita lihat di bagian AC. AC-nya ini kalau yang di sebelumnya itu digital,
digital. Kalau ini udah dual zone, ada digitalnya tapi ada putarannya juga, ada kayak knobnya. Tapi kalian bisa atur kalau misalkan ini pencet nih yang synchronize, jadi kanan kiri diatur satu putaran aja untuk AC yang pengemudi dan penumpang, satu sentral pengaturan ya. Tapi kalau misalkan synchronize-nya dihilangin, yang dari pengemudi dan penumpang bisa bebas. Nah, bisa sesuka hati mereka putar sendiri ya. Maksudnya jadi biar nggak rebutan gitu. Kalau yang kiri pengen lebih dingin, yang kanan pengen lebih nggak begitu dingin, jadi bisa atur masing-masing. Terus di sini juga ada rear. Ini kalau menyalakan yang belakang, door belakang, jadi tinggal pencet aja ya, seperti itu. Terus ada ini untuk nyalain defoggernya. Dan terus ada power outlet di sini, cigarette lighter ini ya. Terus ada USB port juga. Ini udah 8 USB port sini, 8 inch untuk ininya. 8 inch untuk apa? Screennya, head unitnya. Ini kalian bisa ini juga di sini ada lagi loh, ada USB aux lagi loh. Keren. USB dan aux untuk headset ya. Nah, ini di home sementara ini ada Mitsubishi M-Connect Lifestyle Mobile Link, tinggal geser aja, radio, pengaturan telepon, media, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya mobil ini kalau apalagi yang karena ini 4x2 ya, mungkin gua akan nyobain nanti ya, mau ngetes pakai remote control seperti apa sih. Karena kalau kayak yang 4x4 Ultimate 4x4 tuh kalau pakai remote control tuh karena ada kick sensornya, jadi lebih enak ya. Kick sensor kan bisa kontrol untuk nutup power backdoornya dari HP gitu kan. Tapi kalau ini gue kayaknya mesti cobain deh. Keren itu. Jadi bisa disinkronis dengan smartphone kalian ya, untuk di head unitnya kan bisa cari, atau di audionya. Keren. Dan di bagian setir ini udah tilt dan telescopic steering ya. Sebentar, di sini. Bisa kalian tarik naik turun. Terus ada pedal shift. Ini ada pedal shift. Ada pedal shift-nya di sini. Terus ada cruise control di sini. Nah, kalau yang 4x2 ini cruise controlnya itu bukan adaptif ya, kecuali yang 4x4 Ultimate dan 4x2 Ultimate ya. Itu udah adaptif cruise control. Jadi kalau misalkan kalian aktifin tuh, kalau yang adaptif itu kan kalau misalkan ada mobil depannya ngerem, ikut ngerem ngegas, enggak, jadi bisa ngikutin. Kalau bukan adaptif, jadi kalau misalkan ngerem kita juga tiba-tiba ngerem habis itu ke reset gitu kalau nggak salah. Kalau yang bukan adaptif ya. Terus ada audio switching control di sini. Tek. Ini kalian bisa lihat nih, enter. Minus. Terus ada ini untuk switching audio lagi. Ya. Untuk di head unit di sini dan tutup telepon bisa langsung di sini. Ini kulit ya setirnya. Aduh, keren. Nah, yang menurut gua unik tuh sebenarnya di sini. Ini digital MID-nya bener full digital, nggak ada pencet. Jadi pencetannya di sini nih, yang sebelah kiri nih, di atas switching control yang ke audio atau head unit nih. Diaturnya di sini. Bisa kalian lihat trip A, periodical maintenance, reminder periodical maintenance, terus eco driving, average atau rata-rata kilometer per jam, rata-rata konsumsi bahan bakar, terus sisa perjalanan yang bisa ditempuh, trip A, trip B, keren. Terus tahu nih di sini juga ada reminder atau warning kalau misalnya pintunya ke kiri kebuka, kanan kebuka, ada juga di sini. Nah, sebenarnya kalau di audio ini, kalau gue lihat yang ketika peluncuran Pajero Sport ini kemarin tanggal 16 itu yang virtual itu launching, ini tampilannya juga bisa dirubah ya. Sebentar ya, cara ngerubahnya gimana ya? Kalian tekan enter kan ada muncul pengaturan tuh. Nah, ada tombol bahasa modern pengaturan pabrik. Tampilan, ini nih tampilan paling atas nih ternyata. Langsung kalian pencet enter. Nah, ada 3 tampilan. Di sini tulisannya tipe 1 tuh speed, tipe 2 ada RPM, nah tipe 3 nggak ada tulisannya nih, cuma layar aja. Ini yang ini tipe yang keren. keren.
Asli ini mesti di ini nih apa, di video ini. Jadi sesuai dengan kalian ya, untuk RPM-nya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, mau RPM, mau speed, atau mau layar biasa. Asli, nih keren, asli kocak, luar biasa ini. Wow, amazing. Terus tadi ya, dan yang paling unik yang tersematkan di Pajero Dakar 4x2 yang biasa banyak mungkin customer atau pecinta mobil Pajero Sport ini kan banyak membeli Pajero Dakar 4x2 ya, yang sudah tersematkan tuh karena salah satunya mungkin karena ada sunroof. Makanya ini gue buka nih sunroof, gue tes nih sunroof. Tuh buka nih, tangan gue bisa auto ketika ngebuka ya, tapi kalau pas nutup nggak auto. Jadi autonya pas ngebuka aja, pas nutup enggak. Tadi ada di sini ada lampu baca, ada 3 lampu baca ya, depan, tengah, belakang. Terus di sini ini ada sun visor-nya, ada kaca, ada mirror-nya, ini ada lampunya di sini. Oh, ini juga ada lampunya sama ya. Tutup dulu ya ininya ya. Nah, terus ada ini auto dimming mirror di sini, auto dimmingnya. Nah, kalau di sini yang jok ini gue lupa tadi sebutin, kalau di jok yang kiri itu nggak elektrik ya, tapi kalau ini udah elektrik, yang pengemudi elektrik seat ya, bisa mundur, bisa maju, bisa naik, ada head adjuster-nya, terus ada untuk reclining bangkunya. Oh, luar biasa. Keren. Oke, gengs, mungkin itu aja review kita kali ini tentang Pajero Sport. New Pajero Sport Dakar 4x2. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa kalau kalian suka dengan channel Garasi Mobil, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi mohon dukungannya. Dan kalau kalian pengen beli mobil-mobil Mitsubishi, kebetulan gue ini di dealer Mitsubishi ya, dealer resmi Mitsubishi yang di Jalan Raden Inten 2 nomor 2 Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur, dan untuk sales manajernya atas nama ini gue kasih sales manajernya itu atas nama Iwan Sutiawan. Nah, nanti untuk nomor HP kalian di deskripsi ya, akan gue taruh di deskripsi. Dan kalau misalkan kalian ingin mau komen di YouTube juga, di kolom komentar juga boleh. Kalau misalkan kalian berminat atau ada kritik dan saran, boleh di komen di YouTube, di kolom komentar yang ada di YouTube atau di channel Garasi Mobil. Atau mungkin kalau kalian pengen tanya-tanya tentang produk Mitsubishi, bisa ke gue juga, mungkin bisa DM ke Instagramnya Garasi Mobil 30 @garasimobil30, atau di Instagram gue di @budiawanaa. Mungkin itu aja, gengs. Jadi luar biasa asli, luar biasa mobil nih. Gue jadi pengen beli, asli keren. Gue New Pajero Sport ini menurut gue sih oke lah, luar biasa. Untuk yang baru ini fitur-fitur tambahannya, apalagi fitur keselamatannya menurut gue oke banget. Bagi kalian pecinta off-road, pecinta SUV, pecinta berpetualang seperti tagline-nya Mitsubishi Pajero Sport ya, live the adventure. Jadi kalian mesti cobain test drive ke dealer, dan mungkin kalian bisa beli, kalian cobain sendiri. Kalau kalian berminat silahkan kalian beli ya. Mungkin itu aja, gengs. Tonton terus video-video yang ada di Garasi Mobil ya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Hill Descent Control ya, kalau itu nggak ada ya di sini ya, kayak itu nggak usah, hanya ada di yang Ultimate 4x5.